Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mata ayisat minkan nafsu innaka la tasmah bitarki auratik. Wa mata ayisat lan ing dalem kapan-kapan pegot atau ngerasa pegot mingka saking sira apa an nafsu innaka sak temene sira iku la tasmahu ora kena murahaken sapa sira bitarki auradika kelawan ninggal pira-pira wiritan sira hatta tatadarokahan sehingga nusuli sapa sira ing auradak bil qada'i kelawan ngodoni mata fatad ing dalem kapan-kapan pot apa auradak badarta aki sapa sira ila fi'liha maring nglakoni auradak fi awqatiha ing dalem pira-pira waktune auradak. Wa qad qala halih teman-teman wis dawuh sapa sayyidi Gusti ingsun asy-syaikhu kang dadi syekh rupane Abdurrahmani As-Saqqafu, Syekh Abdurrahman As-Saqqaf radhiyallahu ta'ala anhu. Ing dawuh man utawi sapa wonge iku lam yakun lamun ora ana iku lahu kaduwe man apa wirdun wiritan fahuwa maka utawi man iku kirdun kaya kethek wa qala lan dawu sapa ba'dul arifina sebagiane pira-pira wong kang ahli ma'rifat ing dawuh alwaridatu utawi pira-pira peparinge Allah kang ana ing dalem sanubari utawi pira-pira peparinge Allah kang ana ing dalem sanubari iku min haisul auradu saking segi utawi anane pira-pira wiridan iku maujud faman moko utawi sapa wonge iku lam yakun lamun ora ana iku lahu tetep kaduwe man apa wirdun wiritan fi zahirihi ing dalem zahire man fi zahirihi ing dalem zahire man lam yakun maka ora ana iku lahu kaduwe man apa waridun perkara kang tumeka fi sarairihi ing dalem pira-pira atine man fi sarairihi ing dalem pira-pira atine man. Jadi kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wala yambagi an tastaghriqa jami'a awqatika biwirdin wahid
Tidak sebaiknya kamu itu menghabiskan seluruh waktu dengan satu wiritan, itu tidak. Contoh misalkan setelah subuh kamu wiritan sholawat, setelah zuhur sholawat, setelah asar itu sholawat, setelah maghrib sholawat, di waktu-waktu kosong itu sholawat. Itu kan dengan satu wiritannya mana. Nah ini masih bisa dikatakan kurang begitu baik. Jawabuna Habib Abdullah, wa in kana al-awrad afdalal awrad, walaupun wiritan yang kamu gunakan itu merupakan wiritan yang paling afdal. Kenapa kok di situ sebaiknya jangan hanya menggunakan satu wiritan saja? Karena nanti akan berisiko kamu akan kehilangan barakatu ti'dadil awrad, keberkahan beraneka ragam wiritan-wiritan. Karena setiap wiritan itu memiliki asar, pengaruh yang beda-beda terhadap hati. Sholawat itu memiliki pengaruh apa kepada hati kita. Kemudian la ilaha illallah itu punya efek yang lain. Kemudian di situ subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim itu juga punya efek yang lain. Dan lain-lainnya. Wiritan ini kan banyak. Jadi beliau itu menganjurkan jangan sampai kamu itu menggunakan wiritan hanya satu model saja. Upayakan rutinitasmu dalam membaca wirid itu terdapat beberapa macam. Jangan sampai hanya satu jenis saja. Ada sholawat, ada tahlil, ada tahmid, kemudian ada tasbih di sana, ada istighfar. Itu bagus, efeknya itu masya Allah, macam-macam kan. Kemudian wa nuran wa madadan wa makanatan minallah laisa li ghairihi. Dalam setiap wiritan itu ada cahaya tersendiri kan. Cahaya istighfar itu beda dengan cahaya sholawat. Cahaya tahlil itu beda dengan cahaya tahmid dan lain-lain. Tasbih misalkan. Ada madad dan pertolongan dari Gusti Allah, dan makanatan minallah, dan juga derajat nanti yang masing-masing dari wiritan itu akan memberikan tambahan derajat pasti lagi. Yang juga nanti ada tafawud, perbedaan efek. Mungkin sholawat nanti barang siapa yang bersolawat kepada baginda Nabi, maka di situ dia akan diberikan rahmat sareng Allah berupa 10 rahmat. Satu kali solawat diangkat 10 derajatnya. Nah itu kan satu faidah dari solawat. Untuk la ilaha illallah bagaimana? Itu juga punya efek yang lainnya kan. Bahkan man madda la ilaha illallah, orang yang memperpanjang bacaan la ilaha illallah, maka akan merontokkan seluruh dosa-dosa yang ada. Itu efek dari la ilaha illallah, sebagian faedahnya. Dan sehingga ini sangat perlu untuk kita miliki. Artinya keberagaman wiritan itu kita jadikan sebagai rutinitas. Senajan sekuni, senajan itu sekuni. Kemudian wa aidan idan taqalta minhu ila wirdin amin tabidzalika minas samati wal kasal wa minadh dajri wal malal. Faidah yang kedua, ketika kamu memiliki tidak hanya satu wiritan tapi banyak wiritan, maka kamu akan aman dari kebosanan. Karena nikah salah setengah fadilan beraneka ragam beberapa hal, bukan hanya wirid saja. Hikmah di balik itu adalah hilangnya kebosanan. Padahal pelangi lah kan.
Pelangi itu bisa indah kita pandang karena memiliki warna yang begitu banyak. Ada berapa warnanya pelangi? Di sana apa? Banyak ki. Oh, itu paduannya banyak. Andaikan pelangi warnanya cuma satu, hitam, ada fusen nak kan? Ajli ngaki tak pada lebur. Itu gara-gara beraneka ragam. Kemudian di kitab itu juga ada fasal. Keterangan selestarin fasal itu adalah keterangan yang baru. Itu biar kamu tidak bosan kan? Kemudian ketika tahlilan, sampean mengiring tahlilan di masyarakat, kedih ikun dapat langsung afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, mare dua pan langsung akan kan ndak kan? Ada yasinnya, ada tahlilnya. Esena tahlil kan banyak. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu agar kita yang membaca itu tidak bosan. Maknanya genteh deh. Karena pancen kata dulu sifat manusia ini pancen gampang bosan. Gampang tertarik dengan sesuatu yang baru. Itu manusia gitu. Lah sing kemen banyak zikiran, banyak wiritan, itu nanti kita akan tetap semangat. Oh mari nikah la ilaha illallah para marilah ngalle ke sholawat marilah. Oh sholawat para marilah ngalle ke tasbih misalkan. Ini satu contoh. Pon Imam Ibnu Athaillah Asy-Syadzili itu beliau mengatakan, lamma alimal haqqu minka wujudal malal lawwana laka ta'at. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui satu kebosanan yang timbul dalam dirimu, maka Allah menjadikan aneka ragam ketaatan-ketaatan yang ada di dunia ini itu bermacam-macam. Sambian nikah edunya ngelakonin taat jalan dan nikah benih krosito. Beda hanya dengan modal membahagiakan hati orang lain, yaitu idkhalus surur. Beda saya di situ modelnya cakang bojong meloloh. Beda saya di situ modelnya lampe ka orang. Itu semua ibadah. Beda saya modelnya di situ hanya menolong orang. Ketika ada orang butuh pertolongan, dia selalu gerak cepat, langsung berada di awal. Ketika ada orang butuh hutang, dia selalu berada di depan untuk membantu misalkan. Ada yang orang jalan ibadahnya hanya modal senyum toh. Senyum, pada orang yang sedih senyumin ya, dan tapi tangi cek senyum meloloh. Itu meringankan beban. Lah sehingga kelaban kondisi-kondisi yang banyak macamnya semacam itu menunjukkan pengiran nikah begitu fahamnya terhadap kita sebagai manusia yang mudah bosan, sampai dikatakan kakek menterus kenjaran tulis sodako kangko mak tuku tu sodako kakek untuk mendapatkan pahala itu tidak perlu sodako kesampian. Tang kenjaran lebih banyak, dan sekenjaran juga banyak kan, banyak cowok-cowok sini kan mau ngejauh misalkan ngejauh entar dosa asdo gak dosa jadi nak banyak dia nyari kenjaran banyak engkau agelak kaki bunga ya oleh kenjaran. Lah itulah jawaban kenapa ketaatan kepada Allah itu beraneka ragam. Maknanya sampai ini kita bosan karena ilmu pada dalam taklim di situ memberikan satu solusi. Men sampean bosan belajar, apa solusinya? Beni pas toto bukan pas tedung, bukan. Pindah ke fan ilmu yang lainnya. Belajar MTK, macam mana ada MTK? Ngale ke penjaskes. Jadi belajar sampai calon jangan lagi sampean ya, sampai push up. Mulai dadah tuh macam bosan di situ penjaskes. Ngale di situ ke nahwu. Baca nadom, melepelengan perenahu di situ, ngale ke fikih. Begitu caranya.
Benih pas dua belena sesitong kitab sesitong HP. Ya jelas kan, ki kun ajeling ke kitab di situ langsung panas cedek. Cering HP beri sponsor. Ada sponsor, ada satu hal yang menarik kita. Gitu caranya semacam itu. Lah wiritan ini juga sama. Cak kerokun agak besitong wiritan tapi di situ banyak. Biar ketika bosan kamu itu mendapat barokah wiritan yang satunya. Pon. Wa'lam anna lil awrad asarun kasiron fi tanwiril qalbi wa dhabtil jawarih walakin la yadharu wa yata'akkadu illa indal muwadhabah wa tikrar. Ini satu rahasia utama, rahasia para belih biar sendi cita terus dibelih kan. Belin pengiran maksudnya. Ketahuilah bahwa wiritan itu memiliki banyak efek positif maksudnya, pengaruh yang begitu banyak, pengaruh yang begitu besar terkait ketenangan dan juga terangnya hati. Orang ini kemendik wiritan, ate ini kejember, ate ini ketenang, ate ini keterak. Akan tetapi kayaknya deh, ini ada syaratnya. Lakin la yadharu wa yata'akkadu illa indal muwadhabah. Wiritan itu tidak akan bisa memberikan efek apa-apa. Empian pakun adena pakun coba ka orang, pakun tak tenang adena. Ketika kamu lakukan dengan cara tidak istiqomah. Ini kewiritan. Wiritan ni bisa natah orang secara zahir tertata, fisiknya tertata. Bahkan ada satu amalan yang membuat awet muda itu ada kan. Ada salah satu tokoh yang sampai sekarang insya Allah bakun ngamal lagi wiritan ni sehingga senajan usianya makin pun memasuki usia kakek bahkan buyut gitu ya. Mana banding lagi sarang orang segini anak tandi kompoi itu sebanding mas. Memang awet muda. Itu beliau ini. Itu karena apa? Karena sampai makin itu pakun dilakukan. Pakun di situ istiqomah. Andi mal amalan. Misalkan, ini kebiasaan saya banyak terjadi curhatan dari para santri. Nada amalan. Untuk apa amalan tersebut? Untuk biar supaya diberi kemudahan menjawab soal ujian ketika menghadapi ujian nasional, ujian akhir. Mari nikah malam-malam dari kiai di situ pada akhir. Lulus saya wes, lunas saya sudah. Nah bukan itu tujuannya. Wiritan nikah tujuannya mecah sebelum ateh nikah rosak bisa mapan. Sebelum ateh itu tak tenang jadi tenang, sebelum ateh di situ gampang belis malih bisa sabar. Itu fungsinya wiritan. Dari pengamalannya saja itu sudah ngajarin sabar kena wiritan nih. Ini ki biasanya ketika ba'da sholatil maktubah salah staren sholat wajib nikah orang sendi rotib atau kebiasaan yang acek atau rutinitas yang baik selastarin sholat fardu itu tak turun biasanya. Itu bukan soalim bukan ki. Jadi sampean jangan mana jeling santri mah tak turun. Taruh jadi beli kada dam aja ya. Itu ada iya kan. Man beda orang teroba kusri ya. Itu gojlo. Man beda orang teroba kusri dukung pemapan. Ya Allah tangkan cema tak turun bahkan molen salam molen wiritan pakun waju tojo. Ya cuk suudon boleh kan. Polan benyau tangga kena aja tak rontoron. Pada saya mikir boleh mak sedek anteng pula kengit pula tangga tak wiritan. Dia tahu saya suudon. Dapat dia makul dengan mandaman. Lah orang ni kemendik rutinitas ba'da solat itu
selestarin salam langsung keluar. Tak tahu juga ada santri ini begini ki. Men mari wiridan umum jamaah kasa. Harus sampean cek romoro pastoron kan. Tojuk pesetik dua akhireng tuan sampean. Dadi sampean lastare wiridan kasa tojuk pak anteng kada. Perkara di janji ban kanca tunda aja kecek dulu. Itu baktuna sampean kepengiran kangkui kemaslahatan sampean ben keluarga. Alhamdulillah pada sebagian santri saya pun ngelakonin. Ya mantar istiqomah kata ya kadang ya pada dia kadang 4 kadang 2 kadang gitu kadang 4 tak pancet ki kada. Lah nikah lakian kula nyoon ki mulai deki lastare wirid umum wirid jamaah sampean cek langsung kena lastare al-Fatihah langsung bubar tapi tojuk kada pemapan. Apa sesampean kebutuh mulai pesabet pentah nakalan nikebon. Jadi kesannya mari mapan. Kesannya itu biar mapan. Kecuali ketika itu masih anak-anak. Artinya anak-anak di situ ya anak-anak sivir. Keburu gele-mele. Ya terserah nyaman anak-anak. Ki boleh bermain. Nak sampean apa? Ke susu terus ntar ke kamar, terus ke jagung nih. Cering pegel ada jagungan. Iki napa ten? Lah itu eman karena waktu yang sangat-sangat berharga. Khususnya pengurus harus memberikan contoh yang pertama kali. Jak susu. Wa 'alaika bis-sidqi wa luzumil wasat min kulli amrin wa khudh minal a'mal ma tutiku al-mudawamata alaih wallahu a'lam bissawab.